Jadi intinya hasil kesimpulan dari penelitian mereka, Gunung Padang ini sendiri merupakan yang menutup itu sangat tipis sekali, 0 sampai 1 meter aja sih. Iya betul. Tapi kalau kita gali ke bawah tuh makin padat juga batuan. Halo Es, kembali lagi bersama kita Jejak Nusantara. Kali ini kita sedang di perjalanan mau menuju ke situs Gunung Padang, situs bersejarah yang ada di Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Cianjur. Kita langsung saja lanjut menuju ke situs Gunung Padang. Tetap di Jejak Nusantara. Halo, saat ini kami sudah sampai di situs Gunung Padang, situs bersejarah yang ada di Kabupaten Cianjur. Tujuan kami tim Jejak Nusantara untuk menelusuri Gunung Padang yang bersejarah. Ayo kita telusuri. Ya teman-teman, kami sudah membeli tiket untuk distribusi masuk ke Gunung Padang sebesar Rp5.000 per orang. Kami tim beli 3 tiket dari tim Jejak Nusantara. Ada kelancaran ya teman-teman, jadi sebelum kita menaiki situs Gunung Padang ini, di sebelah kanan saya ada mata air Cikahuripan. Sebelah sini. Nah, jadi teman-teman, kalau bagi masyarakat yang spiritual tidak diharuskan juga sih untuk membasuh muka sebelum menaiki situs Gunung Padang. Ini teman-teman. Jadi bisa kita lihat ketika kita memasuki situs Gunung Padang terdapat 2 jalur, kiri dan kanan ya. Nah, untuk jalur yang kiri bisa kita lihat itu kurang lebih 175 meter tangga terjal atau lama. Nah, yang dimaksudkan ini adalah jalur lama ya. Nah, dan juga untuk ketinggiannya mungkin 175 meter. Dan untuk yang sebelah kanan adalah jalur baru ya. Nah, bisa lihat perbedaannya 305 meter. Karena 305 meter berarti ini jalannya landai ya. Tidak terlalu menukik gitu. Mungkin untuk yang udah usia 50 ke atas. Dan untuk jalur yang ini bisa kita lihat 175 meter. Nah, bisa kita artikan berarti jalannya sangat terjal dan menukik. Nah, bisa kita lihat juga jalannya bebatuan seperti ini. Disediakan kiri kanan besi yang sangat kokoh ya, ini untuk pegangan agar tidak terpeleset. Oke. Jadi kita istirahat dulu ya sebentar. Asli ini capek. Bisa kita lihat ke bawah. Padahal di depan sana itu pos ya. Tapi capeknya sangat luar biasa ini. Ini jalan sangat menukik ya. Aduh. Baru juga sekitar naik 10 meter udah ngap. Jadi untuk para wisatawan yang ingin berkunjung ke situs Gunung Padang yang memang fisiknya tidak memungkinkan, lebih baik ambil jalur yang kanan tadi ya. Jangan memaksakan
Karena ini memang sangat terjal sekali ya. Tuh. Dan tangga ini pun disusun rapi dengan bebatuan yang terdapat di Gunung Padang ini sendiri ya. Nah, ini bisa kita lihat sangat rapih, ditata rapih, ditumpuk ya. Tuh. Tetap harus hati-hati. Jangan sampai tergelincir, ini sangat bahaya. Disarankan sebelum naik situs Gunung Padang minimal 3 hari sebelum olahraga dulu. Jadi di situs Gunung Padang ini ada beberapa tingkatan teras ya. Di teras pertama ada batu gamelan, batu dolma, dan batu masigit yang pernah disinggahi oleh presiden kita, mantan presiden khususnya Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi teman-teman, inilah salah satu contoh batu andesit yang unik dan canggih pada zaman prasejarah. Menarik untuk dibahas bagi para arkeolog maupun arsitek di tanah air kita. Jadi teman-teman yang mau memasuki area Batu Dolmen, tempat yang disakralkan bagi para warga masyarakat Gunung Padang, diharapkan membuka alas kaki. Ya, kita masuk ke kawasan sakral ini. Nah, ini teman yang disebut Batu Dolmen ya. Batu yang disakralkan di kawasan situs Gunung Padang. Ini teman-teman, Batu Dolmen. Batu Dolmen ini dikhususkan untuk persembahan. Jadi menaruh persembahan mungkin ya. Iya, tapi untuk persembahannya saya juga kurang tahu, belum terlalu menelusuri lebih dalam lagi. Tapi yang jelas batu ini emang disakralkan warga setempat. Nah, di sini juga ada beberapa batu yang memang dikhususkan dan tidak sembarangan orang bisa memasuki kawasan batu tersebut. Salah satunya batu gamelan yang berbunyi, dan batu yang di atas orang yang pernah menduduki batu itu adalah salah satunya mantan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, dan ini batu ya gamelan yang bisa berbunyi kalau diketuk. Nih, teman-teman. Bunyinya agak beda ya sama batu yang lain. Nah, itu yang di atas teman-teman disebut teras kedua. Kita telusuri lagi. Nah, ini yang disebut teras kedua. Jadi saat ini tim Jejak Nusantara sedang berada di Gunung Padang ya. Dan kebetulan ditemani oleh Kang R. Mungkin Kang R sudah pernah beberapa kali ke sini, jadi coba kita tanyakan ya mengenai batu-batu yang ada di situs Gunung Padang ini. Iya. Kang R, coba bisa dijelaskan ya sedikit tentang batu-batu, terutama yang ada di teras 2 ya ini. Ya. Soalnya di teras 1 tadi alhamdulillah udah tersampaikan. Nah, sekarang tinggal di teras 2-nya. Ya, jadi di teras 2 ini ada banyak sekali petirasan ataupun batu-batu yang memang disakralkan ya. Salah satunya adalah seperti batu Kujang Stun ataupun batu Tapak Kemaung. Adapun seperti sejarah Gunung Padang kan sudah dijelaskan tadi, tidak usah dijelaskan kembali ya. Kita akan bermula dari salah satu batu disakralkan. Nah, di sini kan ada yang disebut dengan Tapak Maung Stun. Jadi memang terlihat dari sininya, sebelah sini kan udah pemandangannya supaya bagus. Jadi
terlihat satu telapak kaki maung yang besar ya. Jadi memang telapak kaki maung ini dulunya pernah berada sosok harimau duduk di sini dan menjejakkan kakinya seperti ini. Mungkin ini sebagian daripada simbolis juga untuk mengenang dan apabila sejarah. Dan jadi pun ada tata cara untuk bagi orang-orang spiritual bagaimana caranya untuk bisa bermeditasi dengan alam, untuk bisa terhubung dengan spiritual yang berada di sini. Oke, kita lanjut juga ke sebelah sana kan. Ada yang disebut dengan batu kujang ya. Ini disebut dengan salah satu sarana spiritual juga yang disebut dengan batu kujang atau kujang stun. Intinya ini simbolis daripada pernah berada sosok Maharaja Sunda ataupun Prabu Siliwangi. Kenapa Prabu Siliwangi? Karena khasnya kujang itu adalah senjata Jawa Barat yang dimiliki oleh Prabu Siliwangi. Lanjut di teras keempat Kang ya. Nah ini Kang. Ada yang disebut dengan batu kanuragan, batu penetralisir sihir. Untuk yang kena pelet, santet, netral ke sini kan, insya Allah. Insya Allah ya. Jadi tidak diperkenankan untuk menggunakan alas kaki. Dan sini saja ya, kita bantu menjelaskan. Jadi di tempat ini Kang, ada yang disebut dengan batu kanuragan. Jadi ada simbol guratan dan satu titik. Ini bukti sebagian dari alam yang memang berputarnya bumi kepada porosnya. Dan di sini termasuk salah satu batu yang memang sebagai penetralisir atau batu kanuragan. Kanuragan di sini bukan maksudnya kebal ya, melainkan banyak sekali siloka yang memang terjadi sebagian daripada sosok spiritual yang berada di sini. Ya, dan di sini termasuk salah satu tempat yang sakral kan Kang. Oke, jelas ya? Jelas. Lanjut ke teras kelima Kang. Nah, ini disebut dengan petilasan Eyang Gegak Lumayung atau singgasana alam sang raja. Jadi memang untuk melakukan sarana spiritual di sini untuk bermeditasi dengan alam harus duduk di atas. Kita langsung berhadapan dengan alam, dan di sini kita bisa bermeditasi, bertafakur, bertadabur dengan cara membacakan aurud-aurud selawat. Ya, jadi memang tempat ini termasuk salah satu tempat yang disakralkan dan bisa dipergunakan oleh wisatawan, cuma dengan tata cara dan adab-adaban yang berlaku yang harus atas seizin dari juru kunci ataupun juru pelihara. Dan di sini ada ya buhur atau untuk ngundang lah ya. Oke, jadi selanjutnya ini ya teman-teman disebut dengan petilasan Sunan Romo. Di sini ada 3 petilasan, cuma untuk yang kedua saya lupa ya. Jadi petilasan Sunan Romo dan petilasan Sunan Ibu. Mungkin ini simbolis dari orang tua terdahulu yang dimana beliau menjelaskan bahwa kenapa disebut Sunan Romo dan Sunan Ibu. Ibu itu pun bermakna kedua orang tua kita ya. Mungkin saja orang tua terdahulu itu silokanya kita harus bisa mencintai dan menyayangi kedua orang tua. Betul. Makanya ada Sunan Romo, Sunan Ibu sebagai salah satu bukti nyata pesan dari karuhun terdahulu untuk senantiasa kita warga masyarakat Nusantara yang harus cinta kepada orang tua. Allahu a'lam.